Perumpamaan tidak untuk dimengerti atau dialegoris, ditafsirkan setiap bagiannya. Maksudnya jelas, yang hilang ini berharga. Sudah, gitu ya, jangan ditarik kejauhan. Bagaimana sebetulnya kita harus merayakan Sabat? Hidup seenak-enaknya, bahkan berdosa sambil mengejek orang lain yang tidak ikut-ikutan berdosa, sah untuk meragukan keselamatan dan pertobatannya. Oh, Tuhan tidak bodoh loh. Selamat datang di Fokus Q&A, Fondasi Kekristenan untuk Semua, program yang memfasilitasi iman kita di dalam mencari pengertian menuju orang Kristen yang dewasa. Saya Kias sebagai host dan di sini hadir Pendeta Dr. Henry Ongkoijoyo, dosen Perjanjian Baru dari STT Reformed Injili Internasional, yang akan meresponi pertanyaan-pertanyaan kita. Thank you sudah kembali boleh bersedia menjawab pertanyaan. Kali ini Pak, pertanyaan-pertanyaan adalah ayat-ayat yang sulit. Kita secara khusus akan memakai episode ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya Pak. Yang pertama adalah dari Roma 11 ayat 26. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Apakah ini menubuatkan semua orang Israel akan bertobat pada akhir zaman? Atau apakah Israel yang dimaksud bersifat simbolis dan mengacu kepada gereja atau orang pilihan secara umum, Pak? Jadi ayat ini ya berkenaan memang dengan akhir zaman. Ya, dan ayat-ayat yang berkenaan dengan akhir zaman, kita mesti menyadari juga ada sifat misteri di sana. Ya, sehingga sampai sekarang di dalam keserjanaan Perjanjian Baru ya ada dua tafsiran tadi yang dikatakan ya. Tafsiran yang pertama mengatakan bahwa ini merujuk kepada Israel secara harafiah gitu ya. Tafsiran yang kedua itu menunjuk kepada Israel secara rohaniah, yang berarti termasuk orang-orang Kristen. Ya, saya pribadi dalam hal ini ya memang lebih melihat kepada tafsiran yang Israel secara harafiah. Kenapa? Ya karena dalam konteks Roma 9-11 ya, di situ Paulus menasehati untuk orang-orang Kristen non-Yahudi di jemaat Roma ya. Jangan sampai mereka itu angkuh gitu juga, jangan sampai mereka itu sepertinya menganggap tidak penting orang-orang Kristen yang Yahudi. Ya karena pada masa itu orang-orang Kristen di Roma yang non-Yahudi lebih banyak daripada orang-orang Kristen yang Yahudi. Ya karena Kaisar Claudius sebelumnya pernah mengusir orang-orang Yahudi itu dari Roma. Ya sehingga di dalam hal seperti ini Paulus mengatakan Paulus tidak ingin kemudian kita ini ya orang Kristen non-Yahudi merasa bahwa ya orang Kristen Yahudi memang sudah dibuang Tuhan begitu. Tidak, sehingga Paulus mengatakan aku mengatakan suatu rahasia. Gitu ya, ini suatu misteri. Ya sehingga kalau itu menunjuk kepada orang Kristen secara rohania, ya rahasianya di mana? Di mana misterinya? Tanpa Paulus ngomong kita juga amin ya. Apalagi orang reform yang kita mengamini ada mereka yang dipilih gitu ya. Ya jadi karena ini Paulus mengatakan sesuatu hal yang jemaat Roma itu perlu diingatkan. Ya jika bahkan jemaat Roma juga tidak terpikir ke sana gitu ya. Maka saya pribadi lebih melihat Paulus sedang berbicara mengenai Israel secara harafiah. Ya, tapi juga tadi saya mengatakan di dalam hal bentuk nubuat seperti ini tidak untuk ditafsirkan secara mutlak harafiah. Ya. Jadi satu sisi saya percaya ini harafiah, tapi di sisi yang lain seperti sifat daripada nubuat, jangan kita tafsirkan itu kemudian kata per kata. Jadi seolah-olah semua Israel, ya seolah-olah dalam pengertian tidak ada satu orang Israel pun kemudian yang tidak diselamatkan, tentunya tidak. Gitu ya. Ya sehingga sederhananya ya, saya pribadi masih menantikan gitu ya waktu, dan saya percaya ini kita sebagai orang Kristen juga perlu boleh mendoakan gitu ya. Kapan waktunya sejumlah cukup ya daripada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel sekarang sejumlah cukup daripada mereka kemudian bertobat dan kembali kepada Tuhan Yesus dan menyadari bahwa ya Yesuslah Mesias yang dinubuatkan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama. Ya, sehingga saya pribadi menantikan masa di mana orang-orang Israel akhirnya dibukakan, dicelikkan. Ya bahwa kalau hari ini mereka masih menantikan Mesias gitu ya. Sebetulnya kasihan ya karena Mesiasnya itu sudah datang. Ya ketika 2000 tahun yang lalu Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini. Dari Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kemudian ini dibandingkan dengan Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya
sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi yang pertama katakan bukan untuk meniadakan ya. Kemudian di Efesus katakan ia telah membatalkan. Jadi yang betul yang mana ini? Yang mana yang Yesus betul? atau Paulus? Iya betul Pak. Yesus. Oke, baik. Nah saudara, sebetulnya ya ini kembali kepada prinsip mengenai konteks Alkitab. Seringkali kebingungan terjadi karena kita menafsirkan di luar konteks. Ya, sehingga saudara ada kesempatan untuk cari kembali episode itu, bisa dilihat gitu ya, untuk membantu saudara mengerti ayat-ayat yang ada. Ya, jadi secara singkat saja ya, meaning always in context. Jadi misalnya di sana saya memberikan contoh, kalau saudara membaca mengenai berita kecelakaan pesawat dan saudara menemukan kalimat di sana setelah diadakan pencarian, tidak ada seorang pun yang selamat. Ya tentunya saudara tidak akan mengatakan, wah kasihan ya, yang naik pesawat semuanya ke neraka. Karena kan gak ada yang selamat. Ya karena konteksnya tidak berbicara mengenai konteks Alkitab nih ya, konteksnya konteks kecelakaan pesawat. Nah itu maksudnya konteks. Sehingga kalau kita mengerti konteks ya, maka kalau tadi ditanyakan, jadi yang betul yang mana ini gitu ya, Tuhan Yesus atau Paulus? Ya dua-duanya. Ya karena Tuhan Yesus dan Paulus sedang berbicara di dalam konteks yang berbeda. Nah konteks Matius dulu ya, di dalam Matius ya, Matius mencatat apa yang Tuhan Yesus katakan untuk menunjukkan. Ya karena apa yang Yesus katakan, kalau disalah mengerti ya, sepertinya Yesus tuh membatalkan perjanjian lama. Ya padahal tidak demikian adanya. Ya sehingga Matius mencatat perkataan Yesus yang mengatakan bahwa Yesus tidak membatalkan. Karena memang perjanjian lama itu firman Tuhan, tidak boleh dibatalkan dan tidak bisa dibatalkan. Ya sehingga Matius menegaskan Yesus itu menggenapkan. Ya menggenapkan tidak sama dengan membatalkan. Ya sehingga saudara nanti baca di Matius pasal kelima selanjutnya ya. Yesus akan mengatakan kamu telah mendengar ini tetapi aku mengatakan kepadamu. Dan tidak ada satupun di sana yang Yesus sifatnya itu membatalkan. Itu salah ya. Itu tidak berlaku. Tidak ya. Dia memberikan arti yang sesungguhnya. Gitu ya. Jadi Matius ingin menunjukkan Yesus tidak pernah bermaksud membatalkan perjanjian lama, Yesus meneguhkan dan menggenapkan. Sehingga kalau hari ini misalnya gitu ya, gereja tidak lagi menyembelih domba, tidak lagi menyembelih lembu gitu ya. Bukan karena kita membatalkan perjanjian lama, tetapi ya karena korban-korban itu menunjuk kepada Kristus dan sudah digenapkan oleh korban Kristus yang memberikan pengampunan dosa yang lebih baik. Ya seperti dikatakan di dalam surat Ibrani. Ya jadi dalam konteks Matius yang mau dikatakan adalah hukum Taurat itu firman Allah. Firman Allah tidak bisa dibatalkan. Ya sebaliknya ya Yesus menggenapkan dan menggenapkan tidak sama dengan membatalkan. Nah kalau konteks Efesus itu seperti apa? Di dalam surat Efesus ya yang nampak mulai dari sejak Efesus pasal yang pertama, Paulus itu menekankan. Ya bagaimana di dalam Kristus Allah akan menyatukan segala sesuatu. Dan hari ini ya, satu hal yang indah dari gereja ya, saya pribadi begitu ya, sangat-sangat mensyukuri ketika melihat gereja yang anggotanya itu heterogen. Ada yang Chinese latar belakangnya, ada yang Batak, ada yang Jawa, ada yang Ambon, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang naik mobil mewah, ada yang naik sepeda motor, ada yang naik Gojek begitu ya. Karena semakin heterogen sebuah gereja, semakin itu menyaksikan di dalam Kristus, itu ada kesatuan. Yang nanti puncaknya di akhir zaman segala sesuatu dipersatukan di dalam Kristus. Nah dalam konteks ini Paulus berbicara mengenai Taurat. Gitu ya, yang memang pada faktanya menjadi pemisah di perjanjian lama antara orang Yahudi dengan orang non-Yahudi. Ya sehingga bagi orang Yahudi ya dunia dibagi dua. Yahudi dan non-Yahudi. Dan bagi mereka salah satu bukti bahwa orang Yahudi berbeda dari semua yang lain karena mereka itu menerima Taurat yang menjadi bagian dari perjanjian yang Allah buat dengan nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub. Sehingga saudara bagi orang Yahudi ya, jikalau ada orang yang non-Yahudi yang mau memeluk Yudaisme boleh enggak? Boleh, tetapi tidak akan pernah dianggap setara. Ya karena bagaimanapun engkau bukan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Ya sementara di perjanjian lama jelas Allah mengikat perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub dan hukum Taurat merupakan bagian dari perjanjian itu. Ya sehingga itu yang Paulus katakan tadi ya, ada pemisahan. Hukum Taurat itu bersifat memisahkan orang Yahudi dengan non-Yahudi. Tetapi bersyukurnya di dalam Kristus
Hari ini kita melihat, saya bukan orang Yahudi pastinya, Pak Kias juga bukan keturunan langsung Abraham, Ishak dan Yakub. Kita sama-sama mengamini perjanjian lama sebagai kitab suci kita. Ya kan? Kitab suci kita kan bukan hanya perjanjian baru. Ya, kitab suci kita kan juga perjanjian lama, termasuk Taurat di sana. Ya, sehingga dalam pengertian itu ya, kita melihat di dalam Kristus, Taurat tidak lagi memisahkan. Tuhan sudah melenyapkan pemisahan yang diakibatkan oleh Taurat, ya, tanpa membuat kemudian orang Kristen perjanjian baru Alkitabnya hanya PB saja. Ya, jadi saya rasa kalau kita mengerti dalam konteks seperti ini ya, tidak ada pertentangan ya antara perjanjian lama tidak bisa dibatalkan dengan pemisahan akibat Taurat itu yang dihilangkan. Dari Lukas 16 ayat 9 ya. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Itu artinya apa? Oke, baik. Nah, kembali kepada prinsip tadi ya, meaning always in context, sehingga kita mesti melihat konteks ayat ini itu apa. Konteksnya adalah Yesus menceritakan mengenai bendahara yang tidak jujur, yang ketika ketahuan tidak jujur, dia tahu dia akan dipecat, pasti dipecat, sehingga dia pakai waktu yang ada untuk memanggil orang-orang yang berhutang kepada tuannya, dikurangi semuanya hutangnya. Ya, karena pada waktu itu ya budayanya adalah honor and shame. Ya, sehingga kalau kita sudah menerima sesuatu dari orang lain, ada kewajiban kita juga memberikan. Ya, kalau kita sudah ditolong, ada kewajiban kita juga untuk menolong. Kalau tidak, kita akan shame. Ya, kita akan malu itu. Sehingga dia sengaja ya memotong hutang-hutang orang yang berhutang kepada tuannya, sehingga orang-orang ini akan merasa berhutang kepada dia, sehingga pada waktu dia diberhentikan oleh tuannya, dia akan mendapatkan pertolongan dari orang-orang yang sudah dia bantu tadi. Gitu. Nah, itu konteksnya. Ya, dan yang kedua, di dalam mengerti ayat tadi ya, kita juga perlu mengerti genre. Selain konteks juga genre. Nah, genre-nya itu adalah perumpamaan, gitu ya. Nah, untuk kita mengerti perumpamaan, ya kita harus tahu perumpamaan tidak untuk dimengerti atau dialegoris, ditafsirkan setiap bagiannya. Ya, pada waktu kita mau mengerti perumpamaan, jangan ditafsirkan secara harafiah. Kita mesti mengerti atau mencoba mencari makna utamanya itu apa. Dan bagaimana kita menemukan makna utama dari sebuah perumpamaan, yaitu kita mencari bagian yang mengejutkan kita. Kok bisa ya ada 100 domba hilang satu, yang 99 ditinggalkan mencari yang satu. Gitu ya. Kok bisa ya ada adik pulang kakaknya marah. Demikian pula kalau saudara membaca perumpamaan tadi ya, hal yang mengejutkan saudara adalah kok bisa tuannya memuji. Ya, disebut ini hamba yang cerdik. Nah, ketika saudara menemukan bagian yang mengejutkan saudara, yang salah adalah kalau saudara menafsirkan secara harafiah. Oh, itu berarti 99 yang tidak hilang tidak berharga. Gitu ya, hanya satu domba yang hilang yang berharga. Sehingga hari ini misalnya tidak apa-apa tidak melayani jemaat asal bisa mempertemukan satu orang gitu ya. Wah, itu tafsiran yang salah itu ya. Itu sama seperti kalau kita melihat puisi. Misalnya seperti Khairil Anwar ya. Aku binatang jalang. Wah, Khairil Anwar itu apa ya? Manusia kok disamakan dengan binatang. Berarti saudara tidak mengerti genre puisi itu. Ya, demikian juga kalau saudara menafsirkan, oh berarti tidak apa-apa ya meninggalkan 99 untuk mencari yang satu, ya saudara tidak mengerti genre perumpamaan. Maksudnya jelas, maksudnya itu adalah yang hilang ini berharga. Sudah, gitu ya, jangan ditarik kejauhan. Ya, demikian pula dari perumpamaan tadi, kenapa kok sang tuan malah memuji? Tentunya bukan karena oh berarti boleh ya berbuat baik dengan memakai uang orang lain. Oh berarti boleh ya tidak jujur, tentunya tidak. Tetapi ya yang mau dipuji dari bendahara yang tidak jujur ini, itu dia dua hal. Yang pertama dia tahu situasi gawat. Ya, dan yang kedua, dia tahu bahwa ketika situasi gawat kalau sampai itu sudah terjadi, dia sudah terlanjur dipecat, tidak ada pertolongan bagi dia. Sehingga sementara sekarang ada pertolongan, dia pakai segala yang ada termasuk uang tuannya. Ya, sehingga kalau kita mengerti kalimat tadi ya, ikatlah persahabatan dengan memakai mamon. Ya, sehingga ketika mamon itu tidak bisa menolong lagi engkau diterima di dalam persekutuan yang kekal, itu kalau kita mengerti dari perumpamaan tadi langsung jelas. Ya, kalau dia sudah dipecat, hamba ini mau mencari pertolongan mamon apa? Sebelum dia dipecat, dia bisa memakai uang tuannya. Tapi di sini yang kita belajar dari bendahara ini ya, dia memakai uang untuk mendapatkan apa yang tidak bisa dilakukan oleh uang. Nah, ini pelajarannya itu. Ya, dia memakai uang, dia memakai apa yang fana untuk mendapatkan sesuatu yang
ya pada waktunya tidak bisa didapatkan lagi dengan apa yang fana. Ya, ini sesuatu hal yang sangat-sangat cerdik. Dia tahu situasinya itu mengancam dan dia pakai apa yang ada karena dia tahu pada waktunya nanti uang itu tidak bisa lagi menolong dia. Sehingga selama sekarang uang ini bisa menolong dia pakai itu. Ya, sehingga begitu kita mengerti ya artinya aplikasinya langsung jelas. Ya, yang kita hari ini kalau saya boleh mengatakan kadang-kadang sedihnya ya karena kita tidak mengetahui atau tidak mengerti perumpamaan ini. Akhirnya kalau kita nggak hati-hati di dalam gereja sekalipun ya, yang terjadi adalah uang untuk dilayani Tuhan untuk dipakai. Ya, kita memakai Tuhan, berkatilah saya. Setelah dapat berkat bagaimana? Kita memakai Tuhan, ya Tuhan jagalah supaya uang yang saya dapat itu jangan sampai hilang. Ya, jadi yang kita layani itu siapa? Uang. Yang kita pakai untuk melayani uang itu siapa? Tuhan. Terbalik. Gitu ya. Ya padahal setelah kita mati, so what? Uang kita bisa untuk apa? Ya sehingga dalam hal ini kita kalah cerdik daripada bendahara tadi. Yang betul adalah Tuhan untuk dilayani, uang itu untuk dipakai. Gitu ya, sehingga pakailah uang untuk mengerjakan hal-hal yang bernilai kekal. Sehingga pada waktunya tiba, di mana uang tidak bisa dipakai lagi. Ya, engkau sudah memiliki hal-hal kekekalan, begitu ya, yang kau dapatkan karena pada waktu masih ada kesempatan engkau memakai uang untuk mendapatkan hal-hal kekekalan itu. Ya, jadi pakailah mamon selagi bisa, sehingga pada waktu tibanya mamon tidak bisa menolong apa-apa lagi setelah saudara mati ya, mau pakai uang untuk membeli surga saudara tidak bisa itu. Gitu ya, sehingga terlambat ya, semua harta yang saudara simpan bertahun-tahun itu untuk apa ya, benar-benar untuk apa gitu. Untuk anak-anak saudara juga tidak perlu harta yang segitu besarnya kok. Ya kita mesti aware, belajar dari bendahara ini. Dalam teologi reform, diselamatkan hanya oleh iman atau justification, atau kita diselamatkan oleh iman plus perbuatan, sanctification. Ya. Saya tertarik dengan the Lordship Salvation Controversy. Apa yang Gary percaya? Bagaimana dengan yang bunuh diri? Mengapa beberapa tradisi reform melihat bahwa bunuh diri itu bukan eternal damn? Bukankah ada sanctification? Atau saya salah mengerti tentang sanctification? Oke, baik. Ya, kita perlu membedakan ya pastinya antara justification dan sanctification. Justification itu adalah pembenaran. Ya, sehingga kita diselamatkan itu oleh iman saja. Pada waktu kita bertobat, ya kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jika saya menekankan sekali lagi pertobatan ya, gitu ya. Karena bagaimana kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau kita tidak merasa perlu diselamatkan, kalau kita tidak merasa berdosa. Ya, sehingga include di dalam kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat berarti ada kesadaran bahwa saya bersalah, saya tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Bersyukur Tuhan Yesus mau berinkarnasi menjadi manusia mati bagi saya, ya sehingga saya mau bertobat. Ya, saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, sehingga barang siapa bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia mendapatkan keselamatan. Karena Yesus sudah mati bagi dosa-dosanya, dia dibenarkan oleh karena karya Kristus yang diperhitungkan atas dia. Begitu ya. Nah, sanctification itu merupakan satu langkah berikutnya yang tidak bisa dipisahkan dari justification. Sehingga meskipun ya sanctification tidak bisa disamakan dengan justification, tetapi di sisi yang lain tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika seseorang itu sudah bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia langsung sebetulnya mendapatkan pengudusan awal. Dia diampuni, karena dosa-dosanya sudah diampuni, dia dikuduskan di dalam Kristus. Tetapi sekaligus, karena dia juga sudah bertobat, dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kalau pertobatannya sejati, ya seharusnya dia tidak bisa enak-enak terus berdosa ya. Begitu ya, pertobatannya di mana? Ya kalau dia sudah bertobat, tentunya dia nggak bisa mengatakan bahwa ya Yesus kan salahmu, sudah menerima saya. Oh Tuhan tidak bodoh loh. Ya, keselamatan diberikan kepada orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan. Ya, sehingga kalau orang itu kemudian hidup seenak-enaknya, bahkan berdosa sambil kemudian mengejek orang lain yang tidak ikut-ikutan berdosa, saudara kita dalam satu pengertian ya, sah untuk meragukan keselamatan dan pertobatannya. Ya, tetapi kalau seseorang itu sungguh-sungguh sudah bertobat, dia bisa nggak jatuh ke dalam dosa? Bisa. Ya, tetapi ya dia akan menyesali dan dia akan bertobat dan dia akan kembali untuk berjuang di dalam kekudusan.
Sehingga dalam hal ini ya kita perlu menyadari hanya orang kudus yang bisa memperjuangkan kekudusan. Jadi yang betul bukan karena saya belum kudus maka saya mesti memperjuangkan kekudusan. Yang betul adalah karena saya sudah kudus, saya bisa memperjuangkan kekudusan. Dan itu kok saya pikir kok bulet dia, kok bisa seperti itu? Enggak, justru karena anak kita tidak cacat, dia bisa jalan, kita mesti ajari dia jalan. Ya justru karena anak kita itu tidak tunanetra, keterbatasan melihat, dia bisa melihat, kita mesti mengajari dia jangan lihat pornografi. Ya justru karena anak kita bisa bicara, kita mesti ajari anak kita jangan ngomong jorok. Ya sehingga kapan anak perlu belajar bicara? Ketika dia bisa bicara. Kapan anak perlu belajar melihat dengan benar? Justru karena dia sudah bisa melihat. Sehingga sama ya, kapan kita perlu bertumbuh dalam kekudusan? Karena kita sudah dikuduskan. Ya sehingga setelah seseorang dikuduskan, ya dia belajar untuk bertumbuh dalam kekudusan. Ketika dia gagal, dia bertobat, dia kembali untuk melangkah. Begitu ya. Nah, tadi pertanyaan juga mengenai bunuh diri itu seperti apa, begitu ya. Saya setuju dengan tradisi yang mengatakan bunuh diri tidak sama dengan eternal damnation. Ya, karena memang tadi ya pengudusan itu bersifat progresif. Tidak semua orang mengalami level pengudusan yang sama. Ya, ada orang Kristen yang lebih dewasa dalam pengudusannya, ada orang Kristen yang lebih anak-anak di dalam pengudusannya. Dan sekali lagi kita mengadakan fokus karena kita rindu, gitu ya, pendengar kita menjadi orang Kristen yang lebih dewasa. Gitu. Sehingga ya, dan kadang-kadang ya ada situasi itu, dan juga selain tadi ya yang pertama orang Kristen situasi pengudusan tidak sama, demikian juga yang kedua ya situasi kesulitan yang dihadapi juga tidak sama. Ya, sehingga saya ingat satu kali Pendeta David Tong itu pernah menceritakan ketika dia sedang studi di Amerika pas kejadian menara WTC itu ya. Pada waktu itu saudara banyak orang yang akhirnya terjun dari menara, yang which is pastinya meninggal ya, begitu ya. Karena alternatifnya adalah mereka tunggu terbakar hidup-hidup. Ya karena kemungkinan untuk diselamatkan sudah tidak ada. Ya sehingga dua kemungkinan, meninggal terbakar hidup-hidup atau ya sudah langsung lompat meninggal. Gitu ya. Dan bukannya tidak ada, kemudian yang lompat sehingga pada waktu itu beliau menceritakan sepertinya beliau pernah melihat sebuah tayangan ya, gitu ya. Ya ada tuh. Ya tayangan orang-orang yang lompat hidup-hidup kemudian meninggal secara instan ya tanpa menunggu terbakar hidup-hidup. Apakah tidak ada orang Kristen yang lompat? Saya kok tidak yakin. Ya, dan apakah berarti orang Kristen yang lompat dari menara WTC itu pasti semuanya belum lahir baru? Saya sama tidak yakinnya loh. Gitu ya, sehingga ya bisa terjadi ya di dalam kondisi kesakitan yang seperti itu. Dan tadi saya mengatakan kondisi kedewasaan orang Kristen juga tidak sama. Ya, sehingga apakah mungkin ada di antara orang Kristen yang di sana akhirnya tunggu sampai dia tidak lompat, sampai tunggu dia mati terbakar sedikit demi sedikit? Bisa jadi ada. Tetapi apakah juga bisa ada orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah bertobat dan akhirnya memutuskan diri untuk terjun dari jendela begitu ya? Juga ada. Dan ya saya setuju dengan tradisi reform, kita tidak mengatakan mereka pasti eternal damnation. Ya, jadi sekali lagi ya sebagai orang Kristen yang dewasa kita tidak relativisme. Oh berarti bunuh diri dengan meninggal biasa itu sama ya. Itu terlalu menyederhanakan masalah. Tapi juga sama ya, hati-hati juga terlalu menyederhanakan masalah dengan kita mengatakan yang bunuh diri pasti eternal damnation atau pasti belum percaya atau masuk neraka begitu. Saya pernah dengar ada dosen yang mengajar mengatakan banyak pasangan itu yang sudah tua, pasangannya meninggal, tidak lama kemudian dia ikut meninggal. Seperti ada, dia kategorikan itu seperti tanda kutip bunuh diri juga tapi pasif gitu. Iya, saya sendiri juga ada mungkin pengalaman yang mirip gitu ya, meskipun ya enggak saya juga enggak akan mengatakan dia bunuh diri secara pasif gitu ya. Iya sih, meskipun juga di sisi yang lain Pak Kis, tetap kita juga menyadari ya something sebetulnya ada wrongnya juga, ada salahnya. Saya juga tidak mengatakan mereka yang terjun bunuh diri sama sekali tidak bersalah. Jika dalam hal ini pun juga memang pertanyaannya memang dia menempatkan pasangannya itu di mana. Ya karena kalau kita mengasihi orang yang kita kasihi itu sampai kita lupa bahwa dia bisa meninggal dan bisa meninggal duluan dari kita. Dan karena itu kita nggak siap, sebetulnya itu juga salah. Ya kita tidak pada tempatnya ya. Suami istri baik nggak mengasihi harus, tapi tetap segala sesuatu ada tempatnya. Ya sehingga mengasihi istri sama seperti mengasihi Tuhan. Padahal istri kita bisa mati, hanya Tuhan yang tidak bisa mati. Begitu ya. Ini akan seperti istilah Pak Tong itu time bomb ya.
Ya kan, sekali lagi, siapa bisa mengatakan bahwa saya pasti mati duluan daripada istri saya begitu. Ya, sehingga ada salahnya, tapi ya kembali ya, di sisi yang lain tentunya tidak akan kita bisa, oh berarti ini juga sama nih, eternal damnation. Enggak sih. Begitu ya, tetap kita melihat, kita bersyukur ya, keselamatan di dalam Tuhan itu termasuk juga di dalamnya sanggup mengampuni dosa-dosa atau kesalahan yang seperti ini. Ya, bisa dibilang juga karena memang kita saved by faith ya, bukan Ya, by works. Saved by grace, saved by grace, diselamatkan oleh apa yang Kristus lakukan untuk setiap kita. Sehingga tidak ada dosa yang Kristus, waduh kalau seperti ini kuasa darah Kristus tidak cukup, tidak ada loh. Ya, termasuk saya percaya kalau tadi ada yang lompat dari World Trade Center, termasuk juga tadi ya yang tadi pasangan yang begitu mengasihi suaminya atau istrinya sehingga setelah itu dia nggak lagi, setelah pasangannya meninggal dia tidak jaga kesehatan sehingga akhirnya juga menyusul dalam waktu yang tidak lama begitu. Saya sering menemukan kasus itu, saya rasa ini baik ya Pak ya, tapi saya nggak tahu apakah ada asumsi teologi yang salah di sana. Misalnya orang tuanya dia tahu sudah mau meninggal. Biasanya itu seperti ditanya lagi, dia orang tuanya Kristen gitu, tidak mengarah ke yang lain begitu ya, imannya so far baik-baik gitu. Seperti ditanyakan lagi, mau dipastikan sudah menerima Tuhan atau belum, sudah meminta ampun dosa atau belum gitu. Saya lihat secara umum baik, tapi mungkin saja dia berpikir, ini mungkin saja Pak, dia berpikir sampai detik terakhir tuh kita harus our best condition of faith gitu. Best condition, akhirnya saya menafsirkannya mungkin kita akhirnya jatuh kepada saved by works jadinya, bukan by grace lagi gitu. Mungkin tanggapan. Oke, baik, ini dua aspek Pak Kias. Nah, aspek pertama, mungkin ini bisa jadi bagi sebagian pendengar kita agak kontroversi, which is kalau misalnya beneran ada, silakan ditanyakan di kolom komen gitu ya. Dalam teologi reform kita percaya ketika seseorang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan hanya dosa yang sudah dilakukan itu yang diampuni. Ya, even dosa yang belum dilakukan itu sudah diampuni. Dan kalau sekali lagi ada yang, masa begitu, kok bisa begitu? Silakan tulis di kolom komen, kita akan tanggapi untuk sesi yang lain. Itu kenapa memang betul saya setuju dengan Pak Kias ya, kalau sampai kemudian bertanya karena asumsinya yang sudah diselamatkan yang sebelum bertobat, sementara kalau orang tua saya berdosa setelah dia bertobat begitu ya, nanti bagaimana begitu ya, itu kurang tepat. Ya karena dalam pengertian even yang paling praktis ya, bisa menjamin setelah dia mengaku dosa, setelah itu tidak berbuat dosa lagi. Dosa kan tidak hanya dengan perbuatan loh, tapi orang tua saya sudah nggak bisa bergerak nih. Apakah dosa hanya berkenaan dengan perbuatan? Ya, apakah bahkan seseorang yang sudah mengaku dosa gitu ya, dan kemudian besoknya meninggal dunia, malam itu tidak bisa berdosa dengan pikirannya? Ya, sehingga kalau kita seperti itu ya, tidak ada jaminan loh, benar-benar tidak ada jaminan loh. Gitu ya, karena kita bisa berbuat dosa itu secepat begitu kita bertobat. Ya, sehingga bahkan setelah orang tua kita mengaku dosa, jangankan besoknya, ya 1 menit lagi dia meninggal. Dalam 1 menit itu dia tidak bisa memikirkan pikiran yang salah, ya tidak bisa ada keraguan, begitu ya. Itu tadi ya, sebetulnya tidak ada jaminan juga sebetulnya. Ya sehingga kita bersyukur ya di dalam Kristus itu ada pengampunan bagi segala dosa kita. Karena pada waktu di atas kayu salib sebetulnya dia mati untuk seluruh dosa daripada orang-orang yang percaya yang sudah dipilih. Gitu ya. Sehingga kalau memang dia mengingatkan orang tuanya karena takut dosa yang dilakukan setelah orang tuanya bertobat itu tidak diampuni, ya itu tidak tepat dan sebetulnya juga tidak bisa memberikan damai sejahtera yang bagaimana itu. Tapi juga yang kedua ya, bisa jadi itu kita bertanya bukan untuk karena alasan tadi, tetapi untuk memberikan keteguhan, mempersiapkan yang meninggal, ya sehingga dia tahu setelah meninggal itu apa yang akan terjadi pada dirinya. Nah dalam pengertian yang kedua ini ya, saya rasa itu bukan cuma sekedar baik ya, ini sangat perlu. Karena kadang-kadang dua ekstrim ya, even orang Kristen bisa kadang-kadang begitu takut meninggal karena nggak harus berarti orang Kristen takut meninggal itu imannya pasti tidak sungguh-sungguh ya, tapi mungkin dia perlu diteguhkan lagi. Ya sehingga meskipun kita tidak menyebut peneguhan ini sebagai sakramen, ya tapi gereja saya rasa perlu untuk memastikan gitu ya bagaimana formatnya memberikan peneguhan, dan orang Kristen ya tidak boleh menganggap saya didoakan mati ya, enggak, gitu ya, ya enggak. Ketika gereja menanyakan kepada warga atau orang tua kita yang sudah dalam situasi yang berat, apakah Bapak siap untuk bertemu dengan Tuhan, mesti dibedakan dari gereja mendoakan supaya orang tua saya mati ya, gereja kurang beriman ya, tidak, itu salah doktrin.
ya berarti dia tidak sadar di dalam Alkitab bagaimanapun sebelum Yesus datang kedua kali, kematian itu niscaya termasuk bagi orang yang percaya. Ya sehingga dalam pengertian yang kedua, meneguhkan kembali orang yang meninggal itu setiap gereja saya percaya perlu untuk memikirkan mekanismenya. Ya meskipun kita tidak akan menyebutnya sebagai sakramen. Itu praktek yang umum juga di zaman reformasi ya Pak ya, mempersiapkan. Harusnya ya. Ya, tapi sayang belakangan kan sangat jarang ya begitu ya. Iya, di kita kurang ini karena ya. Tapi itu sungkanisme itu tadi. Iya, sungkan. Padahal itu sangat penting. Sangat penting. Itu kesaksian yang baik ya. Bagaimana kita meninggal itu sebetulnya kesaksian. Bagaimana orang Kristen menghadapi kematian itu kesaksian bagi orang yang tidak percaya itu. Gitu ya, itu kesaksian. Ya sehingga kalau orang tidak percaya melihat sama aja kok. Nah terus apanya gitu. Kesaksiannya bagaimana? Kita bersaksi kepada orang lain, oh percaya Yesus ada juru selamat kok, ada keselamatan, dan kita mempertontonkan hal yang berbeda. Ya sehingga Ralph Waldo Emerson pernah mengatakan, ya sorry ya, saya tidak bisa mendengar perkataanmu yang berbeda dengan kelakuanmu. Karena kelakuanmu berbicara begitu keras. Ya sehingga saya tidak bisa mendengarkan perkataanmu yang bertentangan dengan kelakuanmu. Ini saya percaya orang Kristen perlu menyadari, khususnya di dalam hal bagaimana kita menyongsong kematian. Izin bertanya mengenai pemahaman teologi Protestan dalam memandang hari Sabat sebagai hari perhentian dan perbaktian. Menurut saudara kita, hari perbaktian kita semestinya di hari Sabat, bukan di hari Minggu. Apakah peribadatan di hari Minggu yang kita lakukan selama ini salah, Pak? Mengingat Yesus juga disalib pada hari Jumat dan jelas menurut Alkitab dikatakan bahwa tubuhnya hendak dikubur sebelum memasuki hari Sabat. Yesus dikubur pada hari Jumat kan, ya bangkit pada hari Minggu, hari pertama minggu itu. Ya saya rasa jawaban sederhananya ya, saya langsung bacakan 2 ayat saja ya. Yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Ini jelas menunjuk kepada ibadah. Ya meskipun yang membedakan ya ibadah pada waktu itu jamnya bisa panjang ya, bukan seperti sekarang yang hanya saat berapa lama begitu. Itu hari pertama minggu itu. Dan satu ayat lagi ya, 1 Korintus 16 ayat yang kedua ya. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Ya, ini Paulus sedang mendorong jemaat Korintus memberikan persembahan. Ya, kenapa kok didorong persembahannya diberikan pada hari pertama tiap-tiap minggu? Yaitu persembahan diberikan pada waktu mereka beribadah. Ya, jadi harusnya kesaksian perjanjian baru itu sendiri ya, jelas ya bahwa memang gereja perjanjian baru beribadah pada hari Minggu. Ya, nah kalau saya sedikit boleh mengaitkan dengan pertanyaan pertama kita, berarti membatalkan Taurat? Ya tidak. Gitu ya. Jadi sekali lagi menggenapkan itu tidak sama dengan membatalkan. Jadi perjanjian lama domba itu belum disembelih dan juga kebangkitan belum terjadi. Gitu ya, sehingga dalam perjanjian baru Yesus sudah mati dan bangkit. Itu kenapa sangat bisa dipahami dan bisa dibenarkan ketika gereja dari sejak awal, sejak zaman para rasul pun beribadahnya pada hari pertama minggu itu, which is merujuk kepada hari Minggu. Sebetulnya ketika hari Minggu kita anggap itu adalah hari Sabat, bagaimana sebetulnya kita harus merayakan Sabat, baik dalam kebaktian maupun di setelahnya atau sebelumnya? Ya memang mungkin kalau saya boleh tafsirkan arah pertanyaan Pak Kias ini, apakah boleh buka toko gitu ya? Oke, termasuk. Di dalamnya gitu ya. Nah saudara, dalam hal ini ya kita melihat dalam perjanjian baru ada aspek kemerdekaan. Ini juga satu hal yang Calvin itu pegang. Gitu ya. Nah sehingga sekali lagi ya dalam konteks kedewasaan, please be careful, hati-hati jangan sampai dari satu ekstrim ke ekstrim yang lain. Dan saya mesti mulai dari ekstrim yang sekarang secara umum diterima, boleh. Ya dulu saya ingat pada waktu saya masih kecil ya, lebih ke ekstrim benar-benar tidak boleh pokoknya. Tapi kalau sekarang ya saya boleh mengatakan lebih banyak yang emangnya itu isu ya. Gitu ya. Nah untuk ekstrim yang sekarang dulu ya, hati-hati karena ketika memang dikatakan kuduskanlah hari Sabat, itu berarti kita mesti mempersiapkan diri. Ya, mempersiapkan diri untuk mempersembahkan hari Sabat itu kepada Tuhan. Ya tentunya salah satu implikasi yang paling langsungnya adalah beribadah kepada Tuhan. Ya sehingga persiapkan diri itu dengan baik, yang berarti bahkan pada hari Sabtunya ya,
Gitu ya, saudara mesti mempersiapkan diri. Ya bahkan juga pada pagi harinya ketika saudara bangun tidur, saudara mesti mempersiapkan diri. Gitu ya, sehingga kalau saudara ke gereja saja terlambat, ya meskipun saudara juga tidak buka toko setelah itu, saudara tidak menguduskan hari Sabat dengan sungguh-sungguh loh. Ya sehingga menguduskan itu berarti kita membaktikan hari itu untuk beribadah kepada Tuhan. Saya persiapkan diri dengan sungguh-sungguh, dan setelah ibadah juga nggak langsung cepet-cepetan pulang. Begitu ya. Berikan alokasi waktu yang sungguh gitu ya untuk Tuhan, ya untuk Tuhan. Nah, setelah saya kemudian mempersembahkan waktu untuk Tuhan, kita juga percaya seperti Yesus katakan ya, hari Sabat itu untuk manusia. Ya sehingga salahkah saya bersuka cita di hari Sabat dengan keluarga saya misalnya? Begitu ya. Kalau saya pribadi mengamini itu tidak. Dan itu juga termasuk di dalam kita menguduskan hari Sabat ya. Kita menikmati waktu bersama-sama dengan keluarga, kita pergi bersama-sama dengan mereka. Yang hari ini bagi sebagian orang ya, betul-betul secara harafiah akan sulit dilakukan mulai Senin sampai Jumat atau bahkan sampai Sabtu juga gitu ya. Sehingga setelah saya membaktikan waktu saya untuk kebaktian sungguh-sungguh, dan setelah itu saya memakai waktu saya itu bagaimana supaya keluarga saya juga kita bisa menikmati waktu berkeluarga bersama, dan setelah itu saya bersyukur untuk kepada Tuhan untuk waktu bersama-sama dengan keluarga, saya percaya itu hal yang baik. Ya sehingga ekstrim yang pertama perlu dihindari, jangan pada waktu kebaktian sudah mikir nanti makan di mana lah, dengan keluarga mau kemana. Gitu ya, dengan ya toh kan keluarga juga dari Tuhan. Gitu ya. Itu betul, cuman ekstrim. Ya, dan akhirnya kita tidak menguduskan hari Sabat. Itu juga yang kedua ya, saya pribadi juga tidak melihat bahwa setelah Sabat pun, ya meskipun kamu juga tidak ngapa-ngapain pun, gitu ya, pelayanan pun sudah selesai, ya sudah di rumah. Ya, itu namanya menguduskan hari Sabat. Ya di rumah pun mungkin dengarkan 5, 6, 7 khotbah. Ya, saya juga tidak melihat menguduskan hari Sabat di dalam pengertian yang seperti itu. Meskipun ya, kalau ada di antara saudara yang melakukan hal itu, izinkan saya mengatakan, saya tetap mengapresiasi Pak Kias. Ya, saya tetap mengapresiasi, tapi mungkin ya saudara perlu memperhatikan juga keluarga. Ya, yang kita sama-sama tidak inginkan ya, jangan sampai kemudian saudara menguduskan hari Sabat seperti itu. Kalau misalnya ya, dia itu seorang diri, andai kata dia misalnya seorang single, ya setelah dia kebaktian, ya dia mengkhususkan hari Minggu itu untuk hanya mendengarkan khotbah-khotbah yang lain. Saya apresiasi loh. Itu baik. Gitu ya, selama dia tidak memakai itu untuk menjudge orang lain. Hanya saya yang menguruskan hari Sabat. Ya, even Pak Kias dan Pak Hendri tidak menguruskan hari Sabat seperti saya gitu ya. Itu ya saudara tahu kenapa itu juga tidak baik ya gitu ya. Tapi kalau tidak ya benar-benar itu saya mempunyai komitmen hari Sabat pokoknya saya tidak kemana-mana. Ya makan pun sudah saya sediakan Sabtunya. Saudara, kalau ada di antara saudara yang seperti itu saya mengapresiasi. Tapi kalau yang bersangkutan mempunyai istri dan anak, saudara mesti juga mempertimbangkan istri dan anak. Gitu ya, jangan yang kita sama-sama tidak inginkan, jangan sampai akhirnya anak sih khususnya ya. Ya mempunyai kepahitan kepada Tuhan. Karena dia melihat gara-gara orang tua saya Kristen saya tidak happy. Senin sampai Sabtu papa kerja. Minggu papa ke gereja. Pulang gereja pun dengar khotbah. Begitu ya, karena Sabat. Ya saudara, please be very careful ya. Jangan sampai karena kita rohani, anak kita menjadi tidak rohani. Thank you Pak Henry untuk hari ini sudah banyak memberikan insight dan juga wisdom kepada kita semua untuk menjalankan hidup yang menuju orang Kristen yang menjadi dewasa. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.